Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat, dan dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada majelis yang mulia ini, pada pertemuan kali ini. Karena kita ketahui bersama bahwa pada pertemuan kita di sini dalam mengkaji ilmu tajwid, dan di mana di dalamnya kita membaca Al-Quran, dan kita ketahui bersama bahwa Nabi kita SAW pernah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Rasulullah SAW pernah bersabda, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena dia, yaitu Al-Quran, akan datang pada hari kiamat nanti kelak, akan memberikan pertolongan atau syafaat kepada yang membacanya. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita insyaallah ta'ala akan melanjutkan pembelajaran kita, yang pembelajaran ini adalah bagian dari interaksi kita kepada Al-Quran. Maka sangat disayangkan sekali bila mana Quran di rumah kita hanya sebagai pajangan saja. Maka oleh sebab itulah hendaklah kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa memberikan waktu untuk Al-Quran, bukan sisa waktu yang kita miliki untuk Al-Quran. Sebagaimana yang ditulis ya, atau yang ada dalam tema pertemuan kali ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas mengenai sifat yang kedua, bagian yang kedua, yaitu sifat yang lazimah yang memiliki lawan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai sifat yang pertama, bagian yang pertama, ya, yaitu adalah jahar, lawannya adalah hamas. Pada bagian yang pertama ini, kaitannya dengan alirannya pernafasan, alirannya udara, ya, atau bisa kita sebut dengan mengalirnya desisan dalam mulut. Adapun insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu bagian mengenai aliran suara. Sebelumnya aliran nafas atau udara, maka pada saat ini adalah aliran suara. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, sifat yang kedua ini mengenai aliran suara. Di dalamnya terdapat dua hukum. Ya, ada dua sifat, yaitu syiddah, lawannya adalah rakhawah atau bisa dengan disebut rikhawah. Keduanya boleh. Sebelum kita akan membahas mengenai ini, saya akan membahas mengenai syiddah terlebih dahulu. Perlu difahami bersama kaum muslimin dimanapun Anda berada, bahwa syiddah disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Di dalam manzumahnya beliau mengatakan, syadiduha lafzu ajidaqatin bakat. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa sifat syiddah, beliau tidak menyebutkan makna istilah besar bahasa ya, akan tapi beliau hanya menyebutkan bahwa sifat syiddah di dalamnya ada huruf-huruf yang masuk ke dalamnya.
di antara kategori huruf yang masuk ke dalam sifat syiddah adalah pada kalimat ajida qatin bakat, yaitu hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, dan ta. Berarti ada berapa huruf? 8 huruf. Ya, ada 8 huruf yang masuk dalam kategori sifat syiddah. Nah, kemudian apa itu makna dan arti dari syiddah sendiri? Syiddah secara bahasa bermakna al-quwwah, itu huruf yang kuat. Adapun secara istilah adalah inhibasus saut inda nutqi bil harfi liquwwatil i'timadi ala makhrajih. Bahwa syiddah itu adalah tertahannya suara inda nutqi bil harfi, ketika kita membaca huruf di antara huruf-huruf yang bersifat syiddah, liquwwatil i'timad, dikarenakan kuatnya penekanan ala makhraji, kuatnya penekanan pada makhraj, sehingga jelas bagi kita bahwasanya dalam membaca sifat syiddah ini, huruf yang bersifat syiddah, janganlah kita dengan membacanya mengalir, akan tetapi ditahan, langsung terputus. Olehnya Al-Imam Sibawai rahimahullah ta'ala dalam Alkitab, yaitu di antara buku beliau rahimahullah, beliau mengatakan wa huwa alladhi yamna'u sawta an yajriya fih, bahwasanya sifat syiddah adalah yamna'u sawt, tertahannya atau dilarangnya suara itu mengalir, artinya tertahan, tertahan atau dilarangnya mengalir huruf-huruf yang bersifat syiddah, khususnya dalam kondisi dia sukun atau mati. Maka jelas di sini bahwasanya huruf yang bersifat syiddah jangan kita mengalirkannya. Jangan mengalir, akan tapi tertahan aliran itu. Jadi nggak bisa ngalir karena ditahan alirannya ya. Dan hurufnya tadi disebutkan oleh Imam Jazari, yaitu 8 huruf, yaitu dalam kalimat ajida qatin bakat. Maka ketika contoh misalkan huruf jim, kan tadi ajida, berarti ada huruf ja jim. Huruf jim ini kan bersifat syiddah. Ketika dalam kondisi sukun atau mati huruf jim ini, maka jangan kita baca mengalir. Nggak bisa. Tapi langsung makanya nanti ada qalqalah aja, langsung dipantulkan. Adapun yang mengalir nanti lawannya itu adalah rakhawah. Adapun syiddah dia tidak mengalir, akan tapi suara langsung terputus. Sama seperti halnya kita seringkali menjumpai dalam Al-Qur'an ketika membaca yasha, itu kan ada hamzah akhirnya, maka kita menghentakkan atau menghentikan suara karena hamzah memiliki sifat apa tadi? Syiddah. Sehingga langsung yasha. Langsung ada hentakan di ujung. Karena hamzah ini adalah terputusnya suara atau dilarang aliran dalamnya. Itu. Begitupun ba. Ba juga nggak bisa kita baca nggak bisa. Makanya dia langsung terputus suara sudah. Makanya huruf yang bersifat qalqalah itu mereka bersifat juga syiddah. Karena nggak mungkin huruf qalqalah dialirkan dulu baru memantul, enggak. Yang ada langsung terputus suara, yaitu tidak mengalir suara, langsung dipantulkan. Aja, nggak ada aliran. Makanya qalqalah bersifat syiddah. Nah, itu yang harus kita perhatikan bersama, sehingga kita jangan sekali-kali mengalirkan huruf yang bersifat syiddah. Kemudian contoh yang harus kita perhatikan adalah pada huruf kaf dan ta. Ini sering terjadi. Di mana seperti contohnya yang saya contohkan, alam nashrah laka sadrak. Nah, sadrak itu kan di akhirnya huruf kaf Dan huruf kaf ini kan tadi disebutkan huruf syiddah itu kan ajida qatin bakat. Baka. Nah, berarti ada kaf Maka kaf ini masuk kategori huruf yang bersifat syiddah. Sehingga kita nggak boleh membaca sadrak. Nggak boleh mengalir. Akan tapi langsung diputus sadrak. Nah, yang menjadi problem yang ada adalah di antara kita ini menghilangkan sifat syiddah dan mendominasikan sifat hamesnya. Karena kaf ini kan sifatnya hames
Hamas kan lawannya jahar. Jadi kalau dari segi sifat yang pertama ini kaf jelas hamas. Sifat yang keduanya kaf ini syiddah. Maka dalam kondisi sadarak tadi kita harus menjelaskan dua sifat ini. Jangan kita hanya fokus pada satu sifat saja. Ya, sehingga ada hamas, ada syiddah. Maka yang sering terjadi adalah di antara saudara kita langsung membacanya dengan hamas. Sadarak. Langsung. Sadarak. Sehingga seakan-akan huruf itu ngalir. Kayak ban kempes, ya. Siddahnya jadi hilang. Hilang, betul. Kesannya. Siddahnya seperti hilang. Maka cara agar menjelaskan sifat itu, karena bahkan Imam Jazari saja yang hidup jauh ya lebih dulu dari kita dan beliau sudah tiada, sudah lama sekali ya. Beliau saja memberikan tanbih, memberikan wanti kepada kita dalam membaca huruf yang bersifat syiddah dan hamas tadi. Beliau mengatakan wara'i syiddatan bikafi wabita. Perhatikanlah hati-hati dalam mengucapkan huruf syiddah pada huruf kaf dan ta tadi. Maka sehingga kita hentakan ya dengan kan tadi disebutkan syiddah itu huruf yang kuat dengan tekanan yang kuat. Alam nashrah laka sadrak. Bukan langsung sadrak, tidak. Akan tapi ada hentakan dulu di ujung, baru kemudian desisan ngalir. Sadrak seperti itu. Bukan sadarak langsung. Nah, ini sering terjadi. Maka dua sifat ini harus jelas. Antara hamas, rak, itunya aknya itu jelas. Namun di antara kita syiddahnya nggak jelas. Ya langsung sadarak. Bukan seperti itu. Melainkan sadarak. Sadarak. Jadi ketika baca huruf syiddah ini seperti apa ya? Tertahan atau seperti ada tabrakan gitu loh. Di ujung sadarak. Baru dilepas hamasnya. Ini sering terjadi antara kita, sehingga perhatikan itu, karena kalau kita langsung sadarak, otomatis sifat syiddahnya nanti hilang. Ya, maka inilah kata Imam Jazari, wara'i syiddah. Perhatikan dalam membaca syiddah pada huruf kaf khususnya. Kemudian berikutnya yang harus kita perhatikan adalah sifat yang kedua, ya, yaitu sifat lawan dari syiddah adalah rikhawah. Nah, sebelum mengenai hal itu perlu diketahui rikhawah ini bermakna alin, lunak. Ya, dan secara istilah adalah jarayanu saut 'inda nutqi bil harfi li dha'fil i'timadi ala makhraji. Yaitu adalah mengalirnya suara ketika membaca huruf yang bersifat rikhawah atau rakhawah dikarenakan lemahnya penekanan pada makhraj. Maka kalau saya istilahkan, rakhawah itu adalah huruf yang mengalir. Seperti contohnya sin ya. Bis kan mengalir itu ya. Bis suara. Kita perhatikan suara. Bismi, bismi ya. Sinnya ngalir seperti ar-rahmani, ar-rahmani. Nah, jadi diperhatikan huruf-huruf yang mengalir ini. Adapun huruf yang bersifat rakhawah itu ada 16 huruf. Ya, berarti kalau syiddah itu ada 8, tambah 6 berapa itu jadinya? 20? 21. Ya, betul kan? 16 tambah 8. 24. 24. Iya. Bukan 21. 16 tambah 8. Iya. 24 kan? 24. Iya. 18. Bukan, huruf rakhawah itu 16. Oh, 16. 16 huruf rakhawah ditambah 8 huruf syiddah itu kan 21. Oke. Ya. Nah, kemudian sisanya mana? Kan huruf hijaiyah itu 29 ya. Maka sisa dari ini itu adalah pada huruf yang bersifat tawasud. Ya. Jadi dari syiddah itu ada 8. Kemudian dari rakhawah itu ada 16. Kemudian dari tawasud itu ada 5 huruf. Oke. Ya. Nah, kita akan bahas tawasud dulu sebelum kita rakhawah. Jadi tawasud atau biasa kita sebut dengan bainiyah itu adalah huruf yang dia itu mengalir tapi tidak lama seperti rakhawah kadarnya. Jadi di bawah rakhawah dalam alirannya. Oke. Nah, jadi kalau saya bagikan tingkatan mengalir enggaknya itu, yang enggak dari enggak mengalir itu syiddah, kemudian mengalir dengan sedang itu namanya tawasud atau bainiyah, kemudian mengalirnya lama namanya adalah rakhawah. Oke. Nah, tawasud atau bainiyah kita sebutlah dengan istilah tawasud ya.
Tawasud ini ada 5 huruf tadi, yaitu yang kata Imam Jazari, beliau katakan wa baina rikhwin wasyadidi lin umar, bahwa huruf yang bersifat di antara syiddah dan rakhawa itu ada sifat namanya baini atau tawasud, yang hurufnya ada 5, yaitu lin umar, lam, nun, ain, mim dan ra. 5 huruf ini bersifat tawasud atau bainiyah, mengalir tapi enggak lama seperti rakhawa. Seperti contohnya dalam membaca Al-Fatihah, alhamdu, alhamdu, maka merupakan kesalahan kalau kita langsung alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau seperti itu berarti lamnya enggak ada aliran, enggak jelas alirannya. Maka bagaimana menjelaskannya? Dengan memberikan sifat tawasud tadi, mengalir tapi enggak lama. Sehingga dibaca seperti apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sedang saja alirannya, tidak boleh terlalu lama. Kalau lama seperti ini otomatis ya, alhamdulillah. Nah itu terlalu lama, itu namanya rokhawah. Makanya kan bismillahirrahmanirrahim, sin sama ha itu dalam kondisi sukun dia sifatnya rokhawah, berarti ngalirnya cukup lama ya dibandingkan yang tawasud tadi. Maka dibaca bismillahirrahmanirrahim, panjang aliran ha dan sinnya. Tapi kalau tawasud di tengah-tengah, ya, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama, ya. Kalau nggak ada aliran itu namanya syiddah, ya kan? Syiddah itu kan nggak ada aliran, jadi tertahan aliran. Adapun tawasud di tengah-tengah antara syiddah dan rikhawah. Kalau rikhawah itu dia ngalir panjang. Maka kita dalam membaca lam itu harus hati-hati, yaitu mengalirkan dengan sedang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya banyak di antara saudara kita dalam membaca sifat tawasud ini mengkolkolahkan. Harusnya dialirkan ya, dengan aliran yang sedang tadi, nggak terlalu lama. Makanya baik membaca Alhamdulillah, yang betul adalah ditahan dengan aliran tadi, alhamdulillahi rabbil alamin. Sama kasusnya tawassul itu kan ada 5 ya, lin umar, ada nun. Nah ini yang sering terjadi di Al-Fatihah juga, siratal ladzina an'amta, nun. Banyak di antara kita membaca dengan qalqalah, memantul. Harusnya kan mengalir dengan sedang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim, ya. Kalau terlalu lama nanti dikhawatirkan seperti bertasydid. Makanya ngalirnya nggak terlalu lama. Tengah-tengah, sedang. Nah, inilah jadi ini huruf-huruf ya, syiddah, tawasud dan rikhawah. Syiddah itu ada 8 ya, yaitu yang terkumpul dari kata ajid qatin bakat. Ya, dal ya, ajid, qatin, bakat ada 8 huruf. Kemudian huruf yang bersifat tawasud atau biniyah ada 5, yaitu lin, umar, lam, nun, ain, mim dan ra. Kemudian sifat dari sisahnya itu adalah huruf yang bersifat rakhawah atau rikhawah. Maka kalau saya tanya huruf fa ketika dalam kondisi sukun, maka dia masuk sifat apa? Syiddah nggak masuk, nggak ada ya, nggak ada huruf fa. Kemudian tawasud nggak ada huruf fa, maka dia masuk dalam kondisi sifat rakhawah. Dan rakhawah tadi apa? Mengalirnya cukup lama. Makanya kalau kita baca huruf fa dalam kondisi sukun dibaca seperti apa? Af. Nah, huruf itu ngalir. Ngalir dan lama dibandingkan lam. Al, kalau al dia sedang. Makanya harus diperhatikan huruf yang memiliki sifat rakhawah ini. Begitupun contohnya huruf yang lain seperti sin ya, ha. Nah ini sering terjadi. Maka jangan kita bacanya bismillahirrahmanirrahim, jangan, melainkan bismillahirrahmanirrahim. Nah itu harus kita perhatikan bersama. Mungkin ini yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat bagi pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 94,3 FM Kita Radio. Terima kasih pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio Kita FM. Anda masih membersamai kami di rangkaian program Kalam Kajian Live Malam Hari, live interaktif bersama dengan Ustadz Fauzi Abu Fasya hafizahullah ta'ala dalam pembahasan syiddah dan rakhawah ya.
Tadi dijelaskan juga tentang tawasud ya. Dan silakan buat Anda yang ingin bertanya atau maksud kami memperdengarkan bacaan Quran Anda. Ya, kami ralat jika tadi kami sampaikan bahwa Anda bisa membaca Quran surat Al-Quraisy. Mohon maaf ya untuk pembacaan yang kita berikan kesempatan buat teman-teman pendengar. Anda bisa membaca surat Al-Kafirun ya. Silakan Anda bisa membaca surat Al-Kafirun yang dikirimkan melalui voice note di 0852 10 943 943 ya, atau via telepon di nomor 0231 488 281. Adapun untuk pembahasan hukum-hukum tajwid yang akan disampaikan oleh Ustaz Fauzi pada sesi kedua ini adalah beliau akan membahas Quran surat Al-Humazah ya. Pembahasan tentang hukum-hukum tajwid di Quran surat Al-Humazah. Silakan Anda bisa membuka mushaf Al-Quran Anda di Quran surat Al-Humazah ya, karena Ustaz Fauzi akan membahas bersama kita ya tentang hukum-hukum tajwid yang terdapat di surat Al-Humazah ya. Kami juga kembali mengajak Anda untuk bisa memperdengarkan bacaan Quran Anda di Quran surat Al-Kafirun ya. Silakan Anda bisa memperdengarkannya melalui voice note, membaca surat Al-Kafirun yang nanti insya Allah akan dikoreksi bacaannya oleh Ustaz Fauzi melalui WhatsApp ya di 0852 10 943 943. Anda kirimkan pesan suara Anda ya. Dan bisa juga hubungi kami tadi di 0231 488 281. Baik, kepada Ustaz Fauzi kami persilahkan ya untuk mengajak kita mengetahui hukum-hukum tajwid yang terdapat di Quran surat Al-Humazah. Tafadhol Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada sesi kali ini kita insyaAllah ta'ala akan mengkaji kemudian membahas mengenai ilmu-ilmu tajwid khususnya di dalam surah Al-Humazah. Maka silahkan bagi pemirsa untuk bisa melihat di dalam surah Al-Humazah dan kita akan membahas mengenai kaidah-kaidah tajwid yang ada di dalamnya. Sebelum itu saya akan baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, insyaAllah ta'ala kita akan membahas pada ayat yang pertama, wailulli. Wailulli. Lam yang pertama itu kita lihat di situ ya, itu adalah ada hukum sebelumnya wail, wai. Di situ ada huruf waw berharokat fathah, setelahnya ada ya yang mati. Ini lin ya, namanya madlin. Maka dialirkan wailul ya. Kemudian lulli, wailulli. Lam yang pertama berharokat domaten. Cuman domaten pada idgham bila gunna ini enggak sama seperti hukum nun mati yang lainnya. Kalau pemirsa lihat dalam mushaf Madinah, itu lam yang pertama domatennya 99 tandanya. Karena di dalam beberapa hukum itu ada yang 69, bukan 99. Ada yang seperti angka 6 dan 9.
Nah, adapun di sini 99 dan lihat tanda huruf lam yang keduanya, li-nya. Likulli, li-nya. Itu ada tasydidnya. Kita perhatikan pada mushaf Madinah ya. Jadi pemirsa yang memiliki mushaf Madinah bisa dilihat jika ada idgham. Idgham itu kan ya idgham bila gunna, idgham bi gunna ya. Jika yang namanya idgham itu kan berjumpanya ya huruf pertama kepada huruf yang kedua. Nah, huruf yang keduanya ini kalau ada tasydidnya itu yang disebut dengan idgham kamil. Artinya memasukkan huruf pertama kedua secara sempurna. Wailulli, langsung kan? Bukan wailunli, bukan. Makanya seperti contohnya famay ya'mal. Itu kan nun mati ketemu ya. Kalau pemirsa lihat di dalam surat Az-Zalzalah ada ya di situ, itu ya-nya itu nggak ada tasydid. Mengapa demikian? Dikarenakan itu adalah idgham yang bersifat naqis, bukan kamil. Ya, maka wailulli di situ adalah idgham bila gunnah. Dan itu bersifat apa? Kamil. Sempurna. Kemudian berikutnya likulli humazati. Perhatikan pada huruf H. Huruf H ini bersifat hamas. Maka perhatikan dalam membaca hu. Jangan kita bacanya wailul likulli humazati, humazati. Melainkan huma. Ada desisan. Kemudian berikutnya lumazah. Nah, ini kan tamar buta ya. Akan tapi ketika waqaf atau berhenti, dia menjadi ha. Nah, ha ini bersifat hamas. Keluarnya nafas atau udara. Atau biasa kita ketahui dengan istilah desisan. Adapun sifat yang keduanya, dia adalah rokhawah. Apa itu rokhawah tadi? Mengalir. Dengan panjang. Sehingga kita harus membacanya lumazah. Bukan lumazah. Nah, kalau lumazah itu nggak ada aliran. Bahkan nggak ada hamasnya. Maka diperhatikan untuk menjelaskan sifat hamas beserta rokhawah atau rikhawahnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah ayat yang kedua ya. Alladzi. Perhatikan pada huruf dha, karena huruf dha ini biasanya terjadi di antara saudara kita membacanya seakan-akan seperti dha yang kasroh. Alladzi. Nah, yang betul adalah alladzi. Kemudian berikutnya, nah kita perhatikan malawa. Itu pada huruf lamnya bertanda fathatain. Nah, dan fathatennya ini bertemu huruf waw. Kalau tanwin bertemu huruf waw, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Tapi kita perhatikan pada huruf wawnya, apakah ada tasydidnya? Tidak ada. Itu kalau di mushaf Madinah ya. Makanya dia tetap ada sifat pada huruf yang pertama. Alladzi jama'a malan. Nah, belum terlalu masuk ke waw. Ya, masih ada di situ kejelasan pada huruf yang pertama. Sehingga merupakan kesalahan kalau kita langsung ke waw. Alladzi jama'a malan wa'ad. Nah, ini harus diperhatikan oleh kita ya. Kecuali dalam beberapa qiraat ada yang dia itu langsung alladzi jama'a malan wa'addada. Nah, kemudian berikutnya pada ayat yang ketiga yahsabu. Itu ada huruf ha yang mati. Dan huruf ha yang mati tadi bersifat yang pertama pastinya adalah hamas. Yang kedua adalah rakhawah. Maka dijelaskan desisan dan aliran. Yahsabu. Ya, yahsabu. Bukan dibaca yahsabu.
Itu terlalu cepat. Jadi harus dialirkan yahsabu. Kemudian berikutnya anna. Di situ ada nun bertasydid dan kita ketahui Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala beliau mengatakan wa ghunna miman thumma nunan syuddida. Dengungkanlah, tahanlah dengan dengungan pada huruf nun dan mim syuddida. Ketika keduanya bertanda tasydid, maka ditahan yahsabu anna. Kemudian berikutnya malahu akhladah. Lahu a. Nah, ini namanya adalah madsilah tawilah. Atau dengan istilah lain juga madsilah kubro. Nah, dilihat pada hak dhamir, hu-nya memang tidak ada huruf waw yang nyambung. Tapi di Quran Mushaf Madinah itu ada waw kecil. Ya, setelah huruf hak dhamir tadi, adapun untuk madsilah tawilah, madsilah kubro, di huruf di tanda waw kecil di atasnya itu ada bendera yang bertanda dia dibaca lebih dari 2 harakat, yaitu madsilah tawilah. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Adapun nanti ada madsilah qasirah atau madsilah sughra, itu sama hak dhamir tapi ada wawunya namun tidak ada benderanya. Di sini tidak ada contohnya ya. Namun itu diantara rasam atau tulisan dalam Mushaf Madinah. Kemudian berikutnya akhladah, huruf kha. Jadi huruf kha ini bersifat mengalir. Kemudian dia huruf yang bersifat hamas, berdesis. Bahkan dia juga bersifat tafkhim, yaitu tebal. Sehingga dibaca akhla. Nah, maka merupakan kesalahan di antara seorang pembaca Quran adalah membaca huruf kha dengan tarqiqa, yaitu tipis. Sehingga jangan membacanya malahu akhladah. Kalau secara makhraj betul, tapi secara dari sisi sifat masih kurang. Karena dia harus dibaca tebal akhladah. Bedakan antara dengan Nah, jadi hati-hati di situ, kita harus hati-hati di dalamnya. Kemudian kita akan membahas ayat yang keempat yang terakhir mengingat waktu, yaitu kalla la yumbadhanna fil hutamah. Perhatikan pada la yumba. Ada nun mati. Ketemu huruf ba. Kalau dalam Mushaf Madinah huruf nunnya nggak ada sukunnya, nggak ada tanda sukunnya. Ini kalau dari Mushaf Madinah ya, nggak ada tanda sukun. Karena biasanya kalau nun mati itu kan ada tanda sukunnya ya. Dalam Mushaf Madinah tidak ada. Namun biasanya di Mushaf Madinah itu ada mim kecil. Karena nun mati bertemu huruf ba berhukum apa? Iqlab. Sebagaimana Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah dalam Tuhfah mengatakan wa thalithul iqlabu 'indal ba'i. Ya, bahwasanya hukum yang ketiga iqlab adalah nun mati berjumpa dengan huruf ba. Dan iqlab bermakna qalb, yaitu merubah nun mati tadi menjadi mim. Makanya ada mim kecil ya dalam Mushaf Madinah, maka seakan-akan mim mati bertemu ba. Kalla la yumba. Nah, jadi seperti itu. Kemudian badhanna. Nunnya di sini bertasydid maka ditahan. Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Kemudian berikutnya fil lam bersifat tawasud.
mengalir tapi nggak terlalu lama ya, maka dibaca fil hutamah. Ada aliran sedikit pada lam. Maka merupakan kesalahan kalau kita langsung fil hutamah. Ya. Kalau fil hutamah berarti lamnya nggak mengalir, maka dialirkan fil hutamah. Maka itu yang harus kita perhatikan semuanya. Mungkin ini bisa saya berikan. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan surah Al-Humazah pada ayat yang kelima hingga ke-9 insyaallah ta'ala. Hadza wa sallallahu. Baik, terima kasih Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan atas pembahasan hukum tajwid yang terdapat di surat Al-Humazah ya. Insyaallah ayat-ayat berikutnya atau ayat yang tersisa dilanjutkan di Insyaallah pertemuan berikutnya Ustaz ya. Masya Allah, tapi baru 4 ayat juga sudah sangat kenyang kita ya dengan pembahasan hukum-hukum tajwid yang tadi dipaparkan ya, Masya Allah. Ya, kami masih memberikan kesempatan buat Anda yang ingin memperdengarkan bacaan Quran Anda. Silakan bisa membaca Quran surat Al-Kafirun ya. Anda perdengarkan melalui voice note atau melalui telepon ya di 02314882881. Ya, Ustaz, tadi menarik dengan pembahasan syiddah dan rakhwah Ustaz ya. Kalau syiddah itu kan kita mungkin akan mengarahkan pikiran kita bahwa itu juga identik dengan misalnya jahar atau tapi ternyata ada juga yang bersifatnya hamas gitu ya, di bagian dari huruf-huruf syiddah itu seperti tadi ada huruf kaf saja. Nah itu bagaimana supaya kita bisa menggabungkan dua sifat ya dari syiddah dan juga tadi di mana kaf juga memiliki sifat hamas tadi ya. Kadang kita cuma mendapatkan salah satunya seperti tadi Ustaz sampaikan ya, kadang lebih cenderung ke hamasnya malahnya ya. Jadi syiddahnya malah hilang. Bagaimana kita menggabungkan dua sifat itu supaya syiddah dan hamas itu tetap ada di huruf kaf itu sendiri Ustaz? Ya, jadi memang pertama-tama adalah kita harus mengetahui huruf tersebut dia punya sifat apa saja, itu yang pertama. Memang kalau kita melihat dalam manzumah Jazari ya yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Yusuf atau biasa disebut dengan yang ma'rufnya adalah Imam Ibnul Jazari, beliau ini menyebutkan sifat yang berlawanan ini enggak semuanya ini dijelaskan hurufnya. Maka kita harus hafalkan huruf-hurufnya ini yang jelas sifatnya. Seperti tadi contohnya kaf, itu yang pertama. Kita harus tahu sifat dari huruf tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita kolaborasikan antara sifat huruf tersebut menjadi satu kondisi, dalam artinya satu bacaan itu. Seperti contohnya tadi kaf. Kita tahu kaf itu hamas atau jahar. Ternyata dia adalah hamas. Ini hubungannya dengan desisan. Kita lihat huruf yang kedua, sifat yang keduanya. Sifat yang keduanya ini kaf ini adalah apakah rakhwah, syiddah atau tawasud? Maka dia masuknya adalah syiddah. Maka kalau kita sudah tahu huruf beserta sifatnya ini yaitu kaf, maka kita coba kolaborasikan dua sifat ini pada ayat. Yaitu tadi alam nashrah laka sadrak. Makanya kan kita perhatikan kalau memang pada kondisi tersebut, maka kondisi syiddah itu lebih diutamakan. Baru kemudian hamasnya. Ya, sadrak. Ya. Ketika rok itu kan ada hentakan atau ada terputus suara, itu syiddahnya. Nah, ketika mengalirkan itu aliran desisannya, hamasnya. Sehingga yang pertama kita harus tahu hurufnya. Yang kedua adalah sifatnya, baru kemudian kita kolaborasikan sifat-sifat itu sesuai dengan hurufnya. Itu mungkin yang bisa harus diperhatikan oleh kita. Oke, berarti kita bisa katakan bahwa untuk melatih diri kita membaca sifat-sifat dari syiddah dan rakhwah ini dari bacaan sukunnya saja. Betul. Tersebut. Betul sekali. Jadi misalnya tadi disampaikan ada juga huruf ja gitu ya. Ada juga tadi huruf-huruf yang lain yang tadi disebutkan ya, antara syiddah dan rakhwah. Kalau tawasud itu kita bisa katakan bahwa itu di pertengahan saja. Betul. Dari dua sifat tersebut. Betul sekali. Iya, Masya Allah. Jadi ini ada kaitannya juga, erat kaitannya dengan aliran suara saja pembahasan kita di malam hari ini. Betul sekali. Baik.
Ya, pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM. Ya, nampaknya waktu juga yang membatasi perjumpaan kita ya. Kita akan, ada yang masuk nih, Ustaz. Kita akan coba perdengarkan ya bacaan Quran dari pendengar kita yang sudah mengirimkan melalui voice note berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Ya, Masya Allah, Barakallahu fi. Bacaannya bagus, Masya Allah, kemudian tajwidnya dan yang lainnya. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama itu adalah huruf shin. Shinnya sedikit lagi ditahan, karena shin ini kan dalam kondisi yang bertasydid. Dia ini memiliki sifat namanya tafasyi. Dan tafasyi bermakna intisyarus saut inda nutqi bi harfi shin, yaitu dengan menyebarnya udara, ya, dengan menyebarnya udara ini akan mengakibatkan mengalirnya huruf tersebut. Maka ini harus diperhatikan alirannya, ditahan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi hati-hati, shinnya ditahan sedikit lagi. Kemudian berikutnya adalah ketika membaca qul, ini seperti tadi saya itu dengar ada sedikit unsur hidung. Nah, lam ini dia makhrajnya atau pengucapannya ini bukan lewat hidung, melainkan lewat lidah. Maka jangan baca qul. Kalau qul itu ada unsur hidung, maka dihilangkan hidungnya menjadi qul. Nah, nggak ada hidung ya. Kemudian berikutnya, ain sukun. Itu maka kondisinya bersifat tawasud tadi ya, yaitu mengalir tapi nggak lama, sehingga sedikit lagi diberikan aliran. Ya, a'budu, a'budu, a'budu. Ta'budun. Maka jangan ta'budun. Tadi juga ainnya sedikit dimasukkan lagi. Karena ain ini memang huruf yang butuh usaha untuk menekankan sedikit ya ke tengah tenggorokan. Karena huruf ain ini makhrajnya adalah di tengah tenggorokan, ya. Kemudian berikutnya adalah mengenai itmamul harakat. Kesempurnaan dalam pengucapan harakat pada dhammah, yaitu antum, tum. Jangan antum. Kalau antum dengan antum, dari segi sauti ya, dari segi pendengaran itu terdapat perbedaan. Maka ketika ada huruf yang berharakat dhammah, apa kata Al-Imam At-Tayyibi dalam kitabnya Qaul Mufid? Yaitu dengan cara dhammu syafatain, bidhammi syafatain. Yaitu dengan memonyongkan atau memunculkan kedua bibir. Wala antum abiduna. Jangan antum bukan.
Ya, bukan antum, melainkan antum. Itu saja yang harus diperhatikan. Masya Allah secara keseluruhan bagus. Barakallahu fiih. Terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan ya atas koreksi yang telah disampaikan berkaitan dengan pembacaan surat Al-Kafirun yang tadi dibacakan oleh pendengar kita ya. Terima kasih juga tadi buat yang sudah berinteraktif ya. Insya Allah kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya di Kamis malam Jumat karena waktu juga yang membatasi perjumpaan kita. Ustaz Fauzi, 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 perjumpaan kita. Ustaz memperbaiki bacaan Quran kita ya. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM, kami juga ucapkan terima kasih ya, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada akhirnya saya Hafid dan juga Ustadz Fauzi Abu Fasya mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita Radio.